Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya atas nama Muhaimin. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan saya sehari-hari dengan penjelasan yang ilmiah. Pertama, bermain gitar sehingga menghasilkan bunyi. Gitar menghasilkan suara dari senar yang dipetik. Ketika senar tersebut dipetik, senar akan bergetar. Getaran senar tersebut menyebabkan udara di dalam tabung gitar bergetar, sehingga terciptalah bunyi. Kedua, membuka dan menutup pintu lemari sehingga menghasilkan gaya tarik dan dorong. Suatu benda bisa bergerak karena pengaruh dari gaya yang diberikan pada benda itu. Saat kita memberikan gaya tarik pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak mendekat ke arah kita sebagai sumber gaya. Seperti saat saya membuka pintu lemari, maka pintu lemari tersebut akan bergerak ke arah saya sebagai sumber gaya. Begitu juga sebaliknya, saat kita memberikan gaya dorong pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak menjauh dari kita sebagai sumber gaya. Seperti saat saya menutup lemari, maka pintu tersebut akan bergerak menjauh dari saya sebagai sumber gaya. Ketiga, memanaskan air dengan panci aluminium sehingga menyebabkan perpindahan kalor. Tahukah teman-teman benda apa saja yang menerima kalor pada pemanasan itu? Ketika kita memanaskan air, ada 3 cara panas berpindah, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan konduksi adalah perpindahan panas dengan perantara proses konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci. Aluminium adalah konduktor atau penghantar panas yang baik. Aluminium langsung menyerap dan menyebabkan panas dari api. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan secara konveksi adalah perpindahan panas melalui zat cair atau gas. Proses konveksi terjadi pada air. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Air yang dingin memiliki kepadatan lebih tinggi dibanding air panas, sehingga air dingin akan ke bawah dan air panas bergerak ke atas. Perbedaan suhu ini menimbulkan arus konveksi, pada akhirnya air yang di dalam panci akan sama-sama panas. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Panas menjalar lewat gelombang ketika memanaskan air. Api dari kompor akan memancarkan radiasi. Benda di dekat kompor, termasuk tubuh kita sendiri, akan merasakan hangatnya. Namun ketika menjauh, kita tidak merasa panas. Itulah yang disebut dengan radiasi. Keempat, menyetrika, yang menghasilkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Di saat saya menghubungkan setrika pada sumber tegangan, elemen pemanas pada setrika mengalirkan arus listrik yang membangkitkan panas. Semakin besar arus yang mengalir akan menyebabkan semakin tinggi panas yang dihasilkan. Dan yang terakhir, mengarahkan cahaya senter ke cermin, sehingga membuktikan salah satu sifat cahaya bahwa cahaya dapat dipantulkan. Seperti yang saya lakukan di ruangan gelap. Senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Ternyata, cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Artinya, cahaya dapat dipantulkan. Itulah beberapa kegiatan saya sehari-hari beserta penjelasan ilmiahnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.